Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi Smart App Creator sebagai pembuat aplikasi dalam media pembelajaran. Oke, yang pertama adalah kita instalasi dulu Smart App Creator kita. Kemudian setelah itu kita buka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Karena saya akan membuat aplikasi yang berbasis Android dengan menggunakan JPG yang sudah saya buat lewat PowerPoint, maka saya akan pilih yang horizontal atau mix. Oke, kita submit. Nah, kemudian akan muncul section seperti ini. Nah, pada start page kita bisa masukkan video dengan mengetik insert dan local video. Kita cari video yang sudah kita buat, kita persiapkan terlebih dahulu video kita. Selanjutnya kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Dan kita setting play video when browsing, kita preview. Oke, kemudian di atas ini kita bisa masukkan teks, horizontal text. Taruh di atas sini. Karena saya akan membuat materi tentang gaya, maka kita beri saja judul gaya. Kita bisa sesuaikan. Oke, cukup gitu aja ya. Kemudian ada default section di sini. Kita bisa merename-nya. Misalkan ini saya beri menu utama. Kita bisa kasih background di sini. Kita klik extrude. Ambil saja ini misalkan ya. Nah, nanti kita buat teks. Masukkan horizontal text. Memberikan backgroundnya misalkan seperti ini. Font juga bisa kita ganti. Nah, untuk contoh saja ini. Oke, kita buat menu yang lain. Saja pindahkan. Oke. Misalkan pada menu kedua untuk materi, kemudian ini untuk soal, dan di sini bisa kita masukkan atau pembuat aplikasi. Nah, kemudian
kita akan masukkan materi di sini. Kita klik kanan, kemudian new horizontal section. Oh maaf, sini aja ya. Nah, section ini kita rename supaya memudahkan kita untuk mengingat dan melihat materi. Sabit. Nah, agar lebih mudah, kita bisa membuat materi terlebih dahulu pada PowerPoint. Setelah kita buat materi pada PowerPoint, selanjutnya kita konversi dalam bentuk JPG. Nah, kita masukkan multiple image. Nah, ini ya, gaya JPG ini yang sudah dikonversi dari PowerPoint. Proses ini akan mempercepat pembuatan aplikasi, karena aplikasi sudah kita buat dari PowerPoint yang dalam bentuk JPG. Baik, nah, materi sudah masuk. Oke, sebelum materi harusnya ada KIKD dulu ya. KIKD. Nah, di sini KIKD. Beri background. Kita kasih background. Nah, kemudian kita bisa masukkan KIKD-nya di sini dengan insert text. Nah, kita buka dulu KIKD-nya untuk gaya ini di kelas 457. Nah, silabusnya kita masukkan. kompetensi dasar. Nah, kita tuliskan saja di sini. Kita beri teks warna putih. Oke, nanti kita masukkan teksnya di sini, kompetensi dasar. Nah, selanjutnya kita buat dulu section untuk latihan soal. Nah, di sini new horizontal section.
pengertian soal. Agar lebih mudah, sebaiknya kita persiapkan semua section dulu, baru kita buat hyperlink. Sekarang saya buat ini. Nah, ini untuk soal misalkan, masukkan teks. Misalkan nomor 1. Gaya dapat mengubah materinya. Oke. Gaya yang dihasilkan seperti ini. Kita berikan opsinya. Kita sesuaikan formnya. Nah, misalkan ini untuk soal. Ya. Oke. Kemudian untuk halaman selanjutnya, section selanjutnya kita bisa buat untuk ini inovator di sini, atau pengembang aplikasi tersebut ya. Nah, baik, kita kembali ke halaman paling atas. Nah, kita preview. Udah oke. Kita preview. Nah, di sini masih ada terlihat tombol home. Kita akan hilangkan tombol home-nya dari sini berarti ya. Page. Kemudian navigate setting. Kita klik navigasi home-nya, kita centang, visible-nya kita hilangkan, dan kita submit. Ketika di preview, nah tombol home-nya akan hilang. Nah, kita akan ganti dengan tombol home yang kita buat sendiri dengan memasukkan gambar rumah misalnya ini ya. Kita buat tombol ini karena itu menu utama tidak perlu ya. Oke, kita bisa taruh di sini untuk halaman-halaman yang memerlukan tombol kembali ke menu utama. Kita tinggal copy paste saja. Kemudian kita bisa mulai untuk mengatur
hyperlink dari beberapa tombol fungsi. Oke, kemudian kita bisa mengatur ini akan kita jadikan sebuah tombol yang ketika diklik akan mengarah ke KIKD. Celahnya kita pilih dulu, klik KIKD, kemudian kita klik interaction, touch. Ketika kita menyentuh atau mengklik KIKD akan berpindah ke section atau switch page. Nah, kita pilih KIKD. Sini kita masukkan. Juga animasinya, kemudian jangan lupa untuk di add dan save. Kita preview dulu. Oke, yang butuh materi kita linkkan juga, play with fan browsing, dan untuk soal juga kita buat. Play when browsing bagian terakhir. Oke, kita setting dulu nih animasinya ya. Nah, ini kita linkkan, kita cek di sini belum ada interaction. Ketika diklik atau di touch, materi akan ke switch page ke materi. Nah, ini ya. Oke, ketika klik soal akan menuju ke lembar soal. Preview dulu. Nah, KIKD sudah berfungsi materi. Nah, sekarang kita setting tombol home di sini. Sama, cara settingnya juga sama. Interaction, touch, dan object. Tombol home-nya kita klik. Switch page kita arahkan ke menu utama. Nah, oke. Ini bisa kita copy. Nah, ini kita hilangkan saja karena fungsinya sudah sama. Nah, ini sudah sama ya. Save. Nah, sudah. Jadi di akhir ya. Nah, ini kita pastekan saja karena fungsinya juga sudah terpaste. Kita save. Oke, akhir pada sini ya. Sudah berfungsi dengan baik. Nah, kemudian kita masukkan tombol next. Kita buat saja sendiri. Nah, ini kita sesuaikan untuk ke halaman selanjutnya.
bisa dipilih sendiri. Dan jangan lupa klik add, kemudian kita save. Kemudian interactionnya ketika diklik atau disentuh, di touch, akan memindah ke halaman materi berarti. Bisa ulangi langkah tadi untuk halaman-halaman yang lain. Nah, ini karena ini tadi kita ulangi. Touch, object, kemudian switch page mengarah ke halaman selanjutnya. Kita ulangi langkah tersebut sampai ke materi yang akan kita beri tombol next. Nah, ini sudah ke halaman terakhir materi. Kita akan masukkan tombol kembali. Sama, play animation browsing, kemudian kita klik animation. Nah, ini aja, tambahkan dan kita simpan, save. Interactionnya berarti kembali ke halaman sebelumnya. Switch page, berarti ini halaman 13. Oke. Langkah ini kita tinggal ulangi saja untuk halaman-halaman yang belum kita beri tombol kembali. Nah, kemudian untuk soal kita masukkan tanda silang. Silang dan tanda centang. Kita setting dulu yang tanda silang, hide object when browsing. Oke, kemudian kita pilih animasinya. Hide object when browsing. Kita pilih animasi sama saja ya, biar ini. Ya, kita preview. Nah, di sini tidak muncul karena kita sembunyikan. Kemudian untuk menentukan ketika jawaban yang diklik adalah betul, kemudian muncul centang, dan jawabannya salah akan muncul silang, kita gunakan ini hotspot. Terlebih dahulu kita blok semua jawaban yang mana ketika diklik akan mengarah ke jawaban yang salah. Nah, kita klik ini interaction, touch, object silang, play animation. Nah, kita coba. Jadi play animation terus.
centang, berarti kita tutup jawaban yang benar, create spot, kemudian kita tutup jawaban C kalau jawaban C yang benar. Kita berikan hotspot lagi di sini. Nah, ketika ini diklik hotspot 1, diklik di next interaction, touch, object, play animation. Nah, ini kita klik touch, object, play animation, kita tambahkan. Nah, kok belum masuk ini, kita ulangi. Oke, kita setting animasinya, tadi belum kita save. Oke, ini juga sama, belum kita save tadi animasinya, jadi tidak muncul. Ya, jangan lupa untuk klik save ini ya. Oke, kita preview. Nah, ini baru jadi. Sip. Nah, biar tidak muncul dua seperti itu. Nah, agar setelah muncul jawaban kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, langsung menuju halaman selanjutnya. Kita klik tanda silang ini, kemudian interaction, animation end, submit. Kita pilih objeknya. Nah, kita pilih switch page, lanjut ke halaman berikutnya. Kita ulangi untuk ini, animation end 1, submit, kemudian kita pilih objeknya, centang, switch page. Nah, ini ya, kita submit. Oke, kita coba. Ketika kita klik betul, maka akan langsung lanjut ke halaman berikutnya. Baik, setelah kita selesai membuat semua section dan aplikasi ini sudah siap, maka kita bisa meng-output
aplikasi ini. Nah, dalam bentuk Android atau dalam bentuk Android APK, outputnya nanti APK. Ini yang akan kita gunakan dalam smartphone berbasis Android atau dalam bentuk exe yang akan kita bisa gunakan untuk dalam bentuk di laptop atau di PC. Oke, setelah kita menyelesaikan semua aplikasi kita, tombol-tombolnya sudah oke, sudah kita cek dan sudah kita siap untuk ekspor atau output ke dalam bentuk APK. Kita klik di sini, tanda panah kecil di sini, kemudian output. Nah, di sini ada pilihan Android dengan outputnya APK, kemudian ada pilihan exe. Ini untuk digunakan di laptop atau PC. Nah, kita masukkan namanya. Nama aplikasi yang misalkan saya buat adalah Gaya. Kemudian bundle identifier. Ini ada contohnya, kita ketikkan com dot nama aplikasinya, kemudian smart apps sesuai dengan contoh di sini. Version kit kita pilih 1, dpi nya kita ambil 300 saja, dan keep proportion. Kemudian kita pilih icon yang akan kita gunakan, misalkan ini saja, lalu kita submit. Selanjutnya kita beri judul, Gaya. Kita save. Nah, lama dalam proses output ini tergantung jumlah halaman dari aplikasi. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.